Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Wegi Aprilia Pratiwi dengan NPM 2151030097 sebagai moderator dan rekan saya Sahidal dengan NPM 2151030084 akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam di Jawa dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi, MESY. Untuk materi yang pertama yaitu ada sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Di sini proses masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, tidak ada adanya peperangan ataupun pemaksaan, dengan cara menyesuaikan diri dengan adat istiadat penduduk lokal yang telah lebih dulu atau di Jawa. Islam termasuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibarullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Proses masuknya Islam ke Indonesia ini dilakukan secara damai dan dilakukan dengan cara yang pertama melalui perdagangan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan antara Cina dan juga daerah lain di Asia. Letak Indonesia yang sangat strategis ini membuat para pedagang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para pedagang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara ini yaitu pada tak jarang mengundang para ulama dan mubaligh dari negeri asal mereka ke Nusantara. Kemudian yang kedua melalui perkawinan. Pernikahan atau perkawinan secara muslim antara para saudagar muslim dengan penguasa lokal ini semakin memperlancar penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kemudian ada melalui pendidikan. Pendidikan ini dilakukan di pesantren ataupun di pondok yang dibimbing oleh guru agama, ulama, dan juga para kiai. Kemudian yang terakhir yaitu masuknya itu melalui kesenian. Wayang, salah satu kesenian Jawa yang untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk. Wayang ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sebagai sarana dakwah yang mementaskan wayang untuk mengenalkan agama Islam. Kemudian masuknya Islam ke tanah Jawa ini tidak lepas dari peran para wali songo dan juga metode pendekatan mereka yang dibilang unik. Adapun era Wali Songo ini yaitu era berakhirnya dominasi Hindu dan Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo ini adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Wali Songo ini sesuai dengan namanya itu Wali 9. Yang pertama ada Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, atau yang biasa dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Kemudian salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali ini yaitu dengan cara mendakwah. Setelah wali ini menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan juga dinamisme serta budaya Hindu-Buddha ini sedikit demi sedikit mulai berkurang. Masyarakat kagum atas nilai Islam yang begitu besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam ini. Kemudian kemajuan Islam di tanah Jawa. Semasa Jawa masih dikuasai oleh raja-raja kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan Islam ini sangat lamban, mengingat raja cenderung berpatron kepada raja mereka ketimbang kepada para pedagang Muslim yang datang dari Mekah, Gujarat, ataupun Persia. Sebab itu masyarakat Islam di era kerajaan Hindu dan Buddha ini berada di garis minoritas. Hingga semasa Kesultanan Demak Bintara berdiri pada tahun 1476, tanda-tanda perkembangan Islam di Jawa mulai muncul. Anggota Majelis Dakwah Wali sangat melaksanakan syiar Islam tanpa perintah yang sangat signifikan. Bahkan bukan hanya mereka yang aktif menyebarkan agama Islam, baik di tanah Jawa maupun di luar tanah Jawa, melainkan pula banyak dai yang tidak tergabung dalam Majelis Dakwah Wali Songo turut andil. Mereka ini adalah Sunan Bangkalan, Sunan Bungkul, Sunan Dalem, Sunan Geseng, Sunan Nyerang, Sunan Ngudung, Sunan Sendang, Luhur, Sunan Wilis, Sunan Lau, Syekh Mojo Agung, Syekh Malang, Sumirang, dan juga banyak lagi
tokoh-tokoh lainnya yang ikut andil dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian Islam ini terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Fakta ini ditunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa pasca runtuhnya Kesultanan Demak merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang berstatus kesultanan atau kesunanan. Sebut saja Kesultanan Pajang, Mataram, Kesultanan Kartasura, Kesunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Karena para penguasa di kerajaan-kerajaan Islam secara otomatis beragama Islam, maka banyak masyarakat di Jawa yang selalu berpatron pada junjungannya, kemudian memeluk agama Islam, sehingga tidak aneh bila masyarakat ini Jawa mayoritas memeluk agama Islam hingga saat ini. Perkembangan Islam di Jawa. Di zaman postmodernisme, kita memahami bahwa masyarakat Jawa masih memiliki akulturasi yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Kita dapat melihat di daerah sekitar Pantura seperti Jepara, Demak, Pati, Kudus, dan Rembang. Tradisi kebudayaan masyarakat Jawa di daerah ini masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat kejawen atau tradisional. Dakwah agama Islam yang diajarkan para wali songo dalam menciptakan kerukunan, bersikap secara santun dan toleran. Sehingga masyarakat Jawa banyak yang memeluk agama Islam lantaran corak dakwah para wali bersifat inklusif. Maklum, masyarakat Jawa perlu masa transisi dari tradisi Hinduisme menuju tradisi baru yaitu Islam Nusantara. Salah satu adat istiadat yang dianggap sebagai ritual keagamaan dalam masyarakat Islam Jawa. Mengadakan upacara selamatan terkadang diambil berdasarkan keyakinan keagamaan yang murni. Akan tetapi terkadang hanya menjadi sebuah kebiasaan rutin yang dijalankan dalam suatu adat keagamaan. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikuti oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat dalam keadaan masyarakat Jawa di sekitar kita, yaitu dengan ciri kekerabatan antar sesama masyarakat. Kebudayaan yang mereka bangun merupakan serangkaian hidup tolong-menolong antar warga. Keadaan masyarakat di Jawa masih sangat terjalin keaslian dan kedamaian antar warga, dan keluarga inilah yang menjadikan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat Jawa. Internalisasi kebiasaan yang berurutan dan sudah menjadi keyakinan mutlak bisa menjadikan sebuah tradisi yang awet. Kesimpulan, sejarah yang diyakini hingga saat ini adalah Islam masuk ke Jawa dibawa oleh para pedagang muslim yang sekaligus pendakwah. Pedagang muslim ini berasal dari berbagai negara seperti India, Persia, dan Arab. Kemudian Islam dikembangkan dan disebarkan lebih kreatif oleh para wali, khususnya Wali Songo. Ketika Islam memasuki tanah Jawa, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, salah satunya yaitu mayoritas masyarakat Jawa yang telah beragama Hindu pada saat itu. Islam meninggalkan banyak bukti dalam penyebarannya. Ditemukannya makam, naskah, dan masjid kuno menjadi saksi penyebaran Islam di Jawa. Selain itu, terdapat juga cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.